Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Materi dan pembahasan soal ujian bahasa Indonesia ke-9 part 4. Kisi-kisi yang kelima yaitu ringkasan. Dalam soal ujian pasti akan ada pertanyaan tentang ringkasan. Maka dari itu kalian harus memahami apa itu ringkasan dan cara cepat dalam menjawab pertanyaan tentang ringkasan. Yuk disimak video pembelajarannya. Meringkas adalah memperpendek tulisan atau teks karangan dengan tetap mempertahankan tulisan asli dari pengarang. Itulah yang disebut dengan ringkasan. Saat muncul pertanyaan ringkasan, ingatlah kata garutan, yaitu gagasan utama disusun berurutan. Artinya adalah gagasan utama paragraf 1 dan gagasan utama paragraf 2 disusun secara berurutan. Nah, sekarang cara menemukan gagasan utama tentunya kalian sudah tahu ya, yaitu dengan menggunakan Dewal Inhil, yaitu deduktif di awal dan induktif di akhir. Nah, kalian hanya melihat kalimat yang di awal dan kalimat yang terakhir. Jika kalimat terakhirnya terdapat konjungsi seperti ini, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, gagasan utamanya ada di akhir. Jika kalimat terakhirnya tidak terdapat kata-kata seperti ini atau kata-kata kesimpulan, maka otomatis kalimat utamanya atau gagasan utamanya berada di awal, sehingga nanti kalian hanya susun paragraf 1 dan paragraf 2. Seperti itu ya. Yuk langsung dalam contoh soal dan pembahasannya. Nah, seperti ini bentuk soal dari suatu ringkasan. Terdapat 2 paragraf. Pertanyaannya adalah ringkasan teks tersebut adalah, kita ingat-ingatnya adalah garutan ya. Gagasan utama disusun secara berurutan. Nah, kita cari paragraf yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat Dewal Inhil, deduktif di awal dan induktif di akhir. Ternyata kalimat terakhirnya tidak merupakan gagasan utama. Maka dari itu gagasan utamanya berada di awal, yaitu saat ini sudah banyak sekolah yang menyediakan sarana taman sekolah. Nanti ini disusun yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Dengan adanya taman di sekolah, siswa dapat memanfaatkan sebagai tempat belajar dan berdiskusi. Sama kalimat terakhirnya ternyata bukan Dewal Inhil ya. Inhilnya tidak ada. Maka dari itu, gagasan utama juga berada di kalimat pertama. Jadi, kalimat yang ini digabung dengan kalimat yang ini, disusun secara berurutan. Yuk kita cari yang mana ya antara A sampai yang D. Kita lihat ya, saat ini sudah banyak sekolah yang menyediakan sarana taman sekolah. Dengan adanya taman sekolah, siswa dapat memanfaatkannya sebagai tempat belajar dan berdiskusi. Maka dari itu, jawabannya yang ada adalah, kalau yang A, manfaat taman sekolah sangat banyak sehingga harus menyediakan ini, bukan ya. Yang B, banyak sekolah yang menyediakan taman tetapi masih belum, ini juga tidak. Yang C, banyak sekolah yang menyediakan taman yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan berdiskusi. Nah, jawabannya adalah C. Contoh soal yang kedua. Jenisnya sama ya, ringkasan. Nah, ada 2 paragraf lagi di sini. Yuk kita ingat-ingat ya, yaitu garutan. Gagasan utama disusun secara berurutan. Kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir di paragraf pertama.
Ternyata ini tidak ya, tidak merupakan gagasan utama, maka dari itu otomatis gagasan utamanya ada di awal. Sedangkan paragraf yang kedua, kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya di sini tidak merupakan gagasan utama, maka dari itu gagasan utamanya berada di awal kalimat. Oke, yuk kita susun secara berurutan. Salah satu moda transportasi darat yang dapat menjadi pilihan yaitu kereta api. Minat masyarakat sangat tinggi untuk menggunakan transportasi kereta api terutama menjelang libur panjang dan apalagi di tanggal favorit. Yuk kita lihat mana ya yang jawabannya secara berurutan paragraf 1 dan paragraf kedua. Ternyata berada di jawaban D. Transportasi darat yaitu kereta api memiliki beberapa kelebihan sehingga ketika libur panjang peminatnya sangat tinggi. Mudah bukan? Latihan soal, selamat mengerjakan. Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.